Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bayangan Tengah Malam. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini ya. Dan pastinya, subscribe channel ini, karena akan ada video baru setiap harinya yang siap menemani malam kalian. Sore itu, jalan kecil di ujung kampung tampak lebih hidup dari biasanya. Deretan motor terparkir rapat di depan sebuah warung sederhana beratap seng. Asap tipis mengepul dari dapur belakang, membawa aroma khas nasi megono yang gurih dan sedikit manis. Warung milik Bu Sari yang dulu nyaris tak dilirik, kini justru dipenuhi pembeli dari berbagai tempat. Raka berdiri di seberang jalan, memperhatikan keramaian itu dengan kening berkerut. Ia masih ingat betul, beberapa bulan lalu, tempat itu hanya dikunjungi segelintir orang. Bahkan sering tutup lebih cepat karena dagangan tak habis. Sejak kapan jadi seramai ini? Gumamnya, pelan. Seorang pria paruh baya yang berdiri di dekatnya, ikut menoleh ke arah warung. Baru 2 minggu terakhir, katanya sambil tersenyum tipis. Katanya rasanya beda sekarang. Sekali makan, pasti balik lagi. Rakamel, beda gimana pak? Pria itu mengangkat bahu. Susah dijelasin. Enak, tapi kayak nagih. Kata nagih itu membuat Raka merasa aneh. Ia kembali menatap antrean panjang. Orang-orang tampak sabar menunggu, meski beberapa di antaranya terlihat lelah. Anehnya, tidak ada yang mengeluh. Seorang ibu muda keluar dari warung sambil membawa bungkusan. Wajahnya pucat, tapi matanya berbinar. Besok aku kesini lagi, katanya pada temannya. Serius, tadi kamu bilang pusing, jawab temannya. Gak apa-apa. Yang penting enak. Raka menghela napas pelan. Ada sesuatu yang tidak biasa di situ. Ia akhirnya memutuskan mendekat. Suara sendok beradu dengan piring terdengar cepat, bercampur obrolan para pembeli. Di balik meja kayu, Bu Sari berdiri dengan senyum ramah seperti biasa. Namun, ada yang berbeda. Dari sorot matanya terlihat lebih tajam, seolah menyimpan sesuatu. Pesan apa nak? Tanya Bu Sari saat Raka tiba di depan. Megono 1, Bu, jawab Raka singkat. Tangannya bergerak lincah membungkus nasi, menambahkan sayur nangka muda, lalu menyiram sambal berwarna kemerahan yang tampak lebih pekat dari biasanya. Saat bungkusan itu diberikan, Raka mencium aroma yang kuat. Harumnya menggoda, tapi ada bau lain yang samar, seperti tanah basah setelah hujan. Raka Bu, ini sambalnya beda ya? Bu Sari tersenyum tipis. Resep Peru, biar tambah nikmat. Jawaban itu terdengar biasa, tapi entah kenapa membuat Raka semakin penasaran. Ia duduk di bangku panjang bersama beberapa pelanggan lain. Tanpa banyak pikir, ia mulai makan. Suapan pertama langsung membuatnya terdiam. Rasanya benar-benar lezat. Gurihnya pas, pedasnya menyengat, dan ada sensasi hangat yang menjalar di tenggorokan. Namun beberapa detik kemudian, perutnya terasa sedikit bergejolak. Enak kan? Tanya seorang pria di sampingnya sambil tersenyum lebar. Raka mengangguk pelan. Ya, enak. Talkin, makanya saya tiap malam kesini. Tiap malam, ulang Raka. Pria itu tertawa kecil. Iya, kalau nggak makan di sini, rasanya ada yang kurang. Raka tidak menjawab. Ia kembali menyuap nasi, meski rasa aneh mulai muncul di dalam tubuhnya. Kepalanya sedikit pusing, tapi lidahnya justru ingin terus makan. Beberapa menit kemudian, ia menghabiskan semuanya tanpa sadar. Saat berdiri, langkahnya terasa ringan, namun pikirannya seperti tertarik kembali ke meja makan. Aneh, di kejauhan, langit mulai gelap. Lampu warung dinyalakan, menarik lebih banyak orang datang. Antrean justru semakin panjang. Raka menoleh sekali lagi ke arah Bu Sari. Wanita itu sedang berdiri diam di balik meja, menatap para pelanggan dengan senyum yang sulit dijelaskan. Sekilas, matanya bertemu dengan Raka. Tatapan itu membuat bulu kuduknya merinding. Seolah Bu Sari tahu sesuatu, seolah ia sedang menunggu sesuatu. Raka segera membalikkan badan dan berjalan pulang. Namun baru beberapa langkah, perutnya kembali terasa kosong. Keinginan untuk kembali muncul begitu saja. Besok aja, bisiknya, mencoba menahan diri. Tapi di dalam hati, ia tahu satu hal, ia pasti akan kembali. Malam itu, Raka berbaring di kasurnya dengan mata terbuka lebar. Kipas angin berputar pelan di atas kepala, tapi hawa di dalam kamar terasa gerah. Perutnya memang sudah kenyang, namun ada dorongan aneh yang belum juga hilang. Ia menelan ludah. Bayangan nasi megono itu kembali muncul di pikirannya. Aroma gurih bercampur pedas, seperti masih menempel di lidahnya. Semakin ia mencoba mengabaikan, justru semakin kuat rasa ingin itu datang. Kenapa jadi kepikiran begini? Gumamnya.
Pelan, Raka akhirnya bangkit, duduk di tepi kasur. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam. Seharusnya warung itu sudah tutup. Namun entah kenapa, kakinya terasa ingin melangkah ke sana lagi. Dengan ragu, ia mengambil jaket tipis, lalu keluar rumah. Jalanan kampung sudah sepi. Hanya suara jangkrik yang terdengar bersautan. Lampu-lampu rumah sebagian besar sudah padam. Namun saat Raka mendekati ujung jalan, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya melambat. Warung Bu Sari masih buka. Lampu di dalamnya menyala terang, bahkan terlihat lebih ramai dibanding sore tadi. Beberapa motor masih terparkir, dan suara obrolan terdengar samar. Belum tutup? Bisiknya heran. Raka mendekat perlahan. Kali ini suasananya terasa berbeda. Udara di sekitar warung lebih dingin, dan aroma yang tercium jauh lebih tajam. Bau tanah basah itu kembali muncul, bercampur dengan wangi makanan. Ia berdiri di pinggir, memperhatikan. Seorang pemuda keluar sambil memegangi perutnya. "Perut gue agak aneh," katanya pada temannya. "Terus kenapa makan lagi?" tanya temannya. Pemuda itu tersenyum tipis. "Enggak, pengen." Jawaban itu membuat Raka merinding. Ia melangkah masuk. Bu Sari masih berdiri di tempat yang sama, seolah tidak pernah lelah. Senyumnya tetap ramah, tapi kali ini terlihat lebih kaku. "Kamu lagi?" ucapnya pelan. Raka sedikit terkejut. "Iya Bu, masih ada." "Selalu ada?" jawabnya singkat. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi ada nada yang sulit dijelaskan. Raka menelan ludah sebelum akhirnya duduk kembali. Ia memesan 1 porsi lagi. Saat makanan itu datang, Raka memperhatikannya lebih lama. Sambalnya terlihat lebih pekat dari sebelumnya. Warna merahnya hampir gelap, seperti tercampur sesuatu yang tidak biasa. Raka mendekatkan hidungnya. Bau tanah itu semakin jelas. "Bu, ini pakai apa?" tanya. Bu Sari yang berdiri tak jauh hanya tersenyum. "Rahasia dapur." Raka tidak bertanya lagi. Dengan ragu, ia mulai makan. Suapan pertama langsung membuat tubuhnya merespon. Sensasi hangat menjalar lebih cepat dari sebelumnya. Rasanya tetap enak, bahkan lebih kuat. Namun kali ini, efeknya juga lebih terasa. Kepalanya sedikit berat, pandangannya seperti bergetar sesaat. Raka berhenti makan. Tapi enak kan? Suara seseorang tiba-tiba muncul di sampingnya. Seorang pria tua duduk tanpa ia sadari. Raka mengangguk pelan. "Enak, tapi kayak ada yang beda." Pria itu tertawa kecil. Semua juga bilang begitu, tapi tetap balik lagi. Raka terdiam. Ia memperhatikan orang-orang di sekelilingnya. Beberapa makan dengan lahap, tapi wajah mereka tampak pucat. Ada yang sesekali memegang kepala, ada juga yang terlihat linglung, namun tidak ada yang berhenti. Semua tetap makan. Raka menatap piringnya lagi. Tangan yang memegang sendok sempat gemetar. Ada dorongan untuk melanjutkan, tapi ada juga rasa takut yang mulai muncul. Ia menaruh sendok itu perlahan. "Aku pulang dulu, Bu," katanya tiba-tiba. Bu Sari menoleh. Senyumnya masih ada, tapi matanya tampak lebih tajam. "Belum habis. Nanti saja," jawab Raka cepat. Untuk sesaat, suasana menjadi hening. Tidak ada suara lain selain detak jantung Raka yang terasa semakin keras. Bu Sari akhirnya mengangguk pelan. "Besok datang lagi." "Bukan pertanyaan. Lebih seperti perintah." Raka berdiri dan segera berjalan keluar. Udara malam langsung menyambutnya, tapi rasa dingin justru semakin menusuk. Saat ia melangkah menjauh, ia merasa seperti sedang diperhatikan. Pelan-pelan, Raka menoleh ke belakang. Bu Sari masih berdiri di depan warung, diam, menatapnya. Senyumnya kini tidak lagi terasa ramah. Raka mempercepat langkah. Nafasnya sedikit terengah saat sampai di rumah. Namun begitu pintu ditutup, ia bersandar dan memejamkan mata. Aroma megono itu masih terasa. Dan yang lebih membuatnya takut, ia mulai lapar lagi. Malam itu, Raka berbaring di kasurnya dengan mata terbuka lebar. Kipas angin berputar pelan di atas kepala, tapi hawa di dalam kamar terasa gerah. Perutnya memang sudah kenyang, namun ada dorongan aneh yang belum juga hilang. Ia menelan ludah. Bayangan nasi megono itu kembali muncul di pikirannya. Aroma gurih bercampur pedas, seperti masih menempel di lidahnya. Semakin ia mencoba mengabaikan, justru semakin kuat rasa ingin itu datang. "Kenapa jadi kepikiran begini?" gumamnya pelan. Raka akhirnya bangkit, duduk di tepi kasur. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam. Seharusnya warung itu sudah tutup. Namun entah kenapa, kakinya terasa ingin melangkah ke sana lagi. Dengan ragu, ia mengambil jaket tipis, lalu keluar rumah. Jalanan kampung sudah sepi.
hanya suara jangkrik yang terdengar bersautan. Lampu-lampu rumah sebagian besar sudah padam. Namun saat Raka mendekati ujung jalan, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya melambat. Warung Busari masih buka. Lampu di dalamnya menyala terang, bahkan terlihat lebih ramai dibanding sore tadi. Beberapa motor masih terparkir, dan suara obrolan terdengar samar. "Belum tutup?" bisiknya heran. Raka mendekat perlahan. Kali ini suasananya terasa berbeda. Udara di sekitar warung lebih dingin, dan aroma yang tercium jauh lebih tajam. Bau tanah basah itu kembali muncul, bercampur dengan wangi makanan. Ia berdiri di pinggir, memperhatikan. Seorang pemuda keluar sambil memegangi perutnya. "Perut gue agak aneh," katanya pada temannya. "Terus kenapa makan lagi?" tanya temannya. Pemuda itu tersenyum tipis. "Enggak, hang on." Jawaban itu membuat Raka merinding. Ia melangkah masuk. Busari masih berdiri di tempat yang sama, seolah tidak pernah lelah. Senyumnya tetap ramah, tapi kali ini terlihat lebih kaku. "Kamu lagi?" ucapnya pelan. Raka sedikit terkejut. "Iya bu, masih ada." "Selalu ada?" jawabnya singkat. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi ada nada yang sulit dijelaskan. Raka menelan ludah sebelum akhirnya duduk kembali. Ia memesan 1 porsi lagi. Saat makanan itu datang, Raka memperhatikannya lebih lama. Sambalnya terlihat lebih pekat dari sebelumnya. Warna merahnya hampir gelap, seperti tercampur sesuatu yang tidak biasa. Raka mendekatkan hidungnya. Bau tanah itu semakin jelas. "Bu, ini pakai apa?" tanya. Busari yang berdiri tak jauh hanya tersenyum. "Rahasia dapur." Raka tidak bertanya lagi. Dengan ragu, ia mulai makan. Suapan pertama langsung membuat tubuhnya merespon. Sensasi hangat menjalar lebih cepat dari sebelumnya. Rasanya tetap enak, bahkan lebih kuat. Namun kali ini, efeknya juga lebih terasa. Kepalanya sedikit berat, pandangannya seperti bergetar sesaat. Raka berhenti makan. "Tapi enak kan?" Suara seseorang tiba-tiba muncul di sampingnya. Seorang pria tua duduk tanpa ia sadari. Raka mengangguk pelan. "Enak, tapi kayak ada yang beda." Pria itu tertawa kecil. Semua juga bilang begitu, tapi tetap balik lagi. Raka terdiam. Ia memperhatikan orang-orang di sekelilingnya. Beberapa makan dengan lahap, tapi wajah mereka tampak pucat. Ada yang sesekali memegang kepala, ada juga yang terlihat linglung, namun tidak ada yang berhenti. Semua tetap makan. Raka menatap piringnya lagi. Tangan yang memegang sendok sempat gemetar. Ada dorongan untuk melanjutkan, tapi ada juga rasa takut yang mulai muncul. Ia menaruh sendok itu perlahan. "Aku pulang dulu, Bu," katanya tiba-tiba. Busari menoleh. Senyumnya masih ada, tapi matanya tampak lebih tajam. "Belum habis. Nanti saja," jawab Raka cepat. Untuk sesaat, suasana menjadi hening. Tidak ada suara lain selain detak jantung Raka yang terasa semakin keras. Busari akhirnya mengangguk pelan. "Besok datang lagi." "Bukan pertanyaan, lebih seperti perintah." Raka berdiri dan segera berjalan keluar. Udara malam langsung menyambutnya, tapi rasa dingin justru semakin menusuk. Saat ia melangkah menjauh, ia merasa seperti sedang diperhatikan. Pelan-pelan, Raka menoleh ke belakang. Busari masih berdiri di depan warung, diam, menatapnya. Senyumnya kini tidak lagi terasa ramah. Raka mempercepat langkah. Nafasnya sedikit terengah saat sampai di rumah. Namun begitu pintu ditutup, ia bersandar dan memejamkan mata. Aroma megono itu masih terasa, dan yang lebih membuatnya takut, ia mulai lapar lagi. Sejak malam itu, Raka tidak pernah benar-benar merasa aman. Setiap kali melewati ujung kampung, ia selalu menghindari melihat ke arah warung Busari. Namun kabar yang beredar justru semakin membuatnya gelisah. Beberapa orang mulai menghilang. Awalnya hanya 1-2, tidak terlalu mencurigakan. Tapi dalam hitungan hari, jumlahnya bertambah. Semua memiliki satu kesamaan, mereka adalah pelanggan tetap warung nasi Megono itu. Raka duduk di teras rumah, mendengar dua tetangga sedang berbincang pelan. "Anaknya Pak Darto belum pulang 3 hari, ujar seorang ibu dengan nada cemas. "Katanya terakhir makan di warung Busari," jawab yang lain. Raka langsung menoleh. "Cuma makan, masa hilang?" lanjut ibu itu. Yaitu yang bikin aneh. Percakapan itu berhenti saat mereka sadar Raka mendengarkan. Namun informasi itu sudah cukup membuat pikirannya semakin kacau. Malam harinya, Raka tidak bisa diam. Ia memutuskan menemui temannya, Andi, yang juga sering makan di warung tersebut. Rumah Andi tidak jauh. Lampunya masih menyala saat Raka mengetuk pintu. "Di," panggilnya, tidak ada jawaban. Raka mencoba lagi, lebih keras. "Di, ini aku." "Raka." Beberapa detik kemudian,
pintu terbuka perlahan. Andi berdiri di sana dengan wajah pucat, matanya cekung, seperti kurang tidur. "Ngapain malam-malam?" tanyanya lemah. Raka terkejut melihat kondisi temannya. "Kamu sakit?" Andi menggeleng pelan. "Enggak, kumet." Raka masuk tanpa menunggu izin. Ia memperhatikan keadaan rumah yang berantakan. Di meja, ada beberapa bungkus nasi megono yang belum dibuang. "Kamu makan terus di situ?" tanya Raka. Andi duduk di kursi, memegangi kepalanya. "Aku nggak tahu. Tiap hari pengen ke sana." Raka menatap serius. Kamu sadar nggak ada orang yang hilang?" Andi terdiam. "Aku lihat sendiri sesuatu di dapurnya," lanjut Raka pelan. Andi mengangkat wajahnya. "Apa?" Raka ragu sejenak, tapi akhirnya berkata, "Busari, dia pakai sesuatu." "Pocong." Andi tidak langsung bereaksi. Ia hanya menatap kosong, lalu tertawa kecil. "Jangan bercanda," katanya. "Aku serius," tegas Raka. Suasana mendadak hening. Andi menelan ludah. "Kalau itu benar, kenapa kita masih hidup?" Pertanyaan itu membuat Raka terdiam. "Ya," lanjut Andi lirih. "Kenapa yang hilang bukan kita?" Belum sempat Raka menjawab, Andi tiba-tiba meringis. Tangannya mencengkeram perut. "Kenapa?" tanya Raka. Panik. "Perutku." Andi Raka main dekat, tapi Andi tiba-tiba berdiri. "Aku harus ke sana," katanya cepat. "Kemana?" tanya Raka. "Warung itu." Raka menahan lengannya. "Kamu gila. Jangan ke sana lagi." Andi menepis tangan Raka. "Aku butuh itu." Nada suaranya berubah. Lebih dingin. Raka mundur satu langkah "Kamu sadar nggak ngomong apa?" Andi tidak menjawab. Ia langsung berjalan keluar rumah. Raka berhenti! Namun Andi terus melangkah tanpa menoleh. Akhirnya Raka berhenti di depan rumah. Ia hanya bisa melihat temannya menjauh ke arah ujung jalan. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Keesokan paginya, kabar baru menyebar. Andi menghilang. Raka berdiri terpaku saat mendengar berita itu dari warga yang berkumpul. "Semalam dia keluar, gak balik lagi," kata seseorang. "Terakhir ada yang lihat dia di dekat warung," sahut yang lain. Raka menggenggam tangannya erat. Ia tahu itu bukan kebetulan. Tanpa banyak pikir, Raka berjalan menuju warung Busari. Siang itu tempat itu tetap ramai, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia menyelinap ke belakang, menuju area yang pernah ia lihat sebelumnya. Jantungnya berdegup kencang. Di tanah lembab dekat dapur, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Sebuah sandal. Ia mengenalinya. Itu milik Andi. Di sampingnya, ada bekas seretan di tanah, panjang, menuju arah belakang yang lebih gelap. Raka menelan ludah. Tangannya gemetar saat mengambil sandal itu. Bisiknya. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari belakang. Raka menoleh cepat. Busari berdiri beberapa meter darinya. Diam, menatap tajam. "Kamu cari apa?" tanyanya pelan. Raka tidak menjawab. Ia hanya memegang sandal itu erat. Senyum Busari perlahan muncul. "Kamu seharusnya tidak ikut campur," katanya. Nada suaranya kini berbeda. Lebih dingin, lebih mengancam. Raka mundur selangkah. Untuk pertama kalinya, ia sadar satu hal. Orang-orang yang hilang bukan sekadar pergi. Mereka diambil. Tangan Raka masih gemetar saat menggenggam sandal milik Andi. Tatapannya tidak lepas dari Busari yang berdiri di depannya. Jarak mereka tidak jauh, tapi terasa seperti ada sesuatu yang menahan langkahnya untuk kabur. "Kamu belum jawab," ucap Busari pelan. Suaranya tenang, namun menusuk. Raka menelan ludah. "Cuma hilang." Busari memiringkan kepala sedikit. "Banyak orang datang ke sini. Itu sandal dia," kata Raka. Suaranya mulai bergetar. Beberapa detik hening. Lalu Busari tersenyum tipis. "Kalau sudah datang, ya mungkin belum ingin pulang." Jawaban itu membuat dada Raka sesak. "Jangan bohong," tegasnya. Senyum di wajah Busari perlahan memudar. Sorot matanya berubah menjadi lebih tajam. "Kamu terlalu banyak tahu," katanya pelan. Angin malam tiba-tiba berhembus dingin. Bau tanah basah semakin kuat. Raka merasakan sesuatu yang tidak beres. Tanpa berkata lagi, Busari berbalik menuju dapur. Langkahnya pelan, seolah mengundang. Raka ragu. Namun, rasa takut bercampur penasaran membuatnya mengikuti dari belakang. Ia ingin melihat langsung, ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Begitu sampai di ambang pintu dapur, langkah Raka terhenti. Ruangan itu lebih gelap dari sebelumnya. Lampu redup menggantung di tengah, menciptakan bayangan yang bergerak di dinding. Busari berdiri di depan meja, menyiapkan sesuatu. "Kamu mau tahu?" tanyanya tanpa menoleh. Raka tidak menjawab. "Lihat,"
Baik-baik. Perlahan, Busari menggeser tubuhnya ke samping. Di sudut dapur, sosok itu kembali terlihat. Pocong, tubuhnya terbungkus kain kusam yang kotor. Bagian wajahnya tertutup, tapi terlihat basah di sekitar mulut. Cairan pekat menetes perlahan ke lantai. Raka nafasnya terasa berat. Itu, suaranya nyaris tak terdengar. Busari mendekat ke arah sosok tersebut. Tangannya terulur, memegang wadah kecil seperti sebelumnya. "Kamu bilang aku bohong," ucapnya pelan. "Sekarang, lihat sendiri." Pocong itu mengeluarkan suara lirih, seperti rintihan tertahan. Tubuhnya sedikit bergerak, lalu cairan dari mulutnya kembali keluar. "Teats demi teats." Busari menampungnya dengan hati-hati. Raka mundur satu langkah. Perutnya terasa mual. "Itu kamu pakai buat masakan?" tanyanya dengan suara bergetar. Busari menoleh. "Ini yang bikin mereka kembali." Raka menggeleng pelan. "Kamu tidak," potong Busari cepat. "Ini cara bertahan hidup." Ia berjalan menuju meja, lalu mencampurkan cairan itu ke dalam sambal yang masih hangat. Tangannya mengaduk perlahan, seolah sedang membuat sesuatu yang biasa. "Apa yang kamu lakukan sama orang-orang itu?" tanya Raka. Busari berhenti sejenak. "Mereka membantu," jawabnya singkat. "Maksudnya?" Tidak ada jawaban. Tiba-tiba, dari balik dapur terdengar suara lirih, seperti seseorang merintih. Raka menoleh cepat. "Dengar itu?" bisiknya. Busari hanya tersenyum tipis. Raka memberanikan diri melangkah ke arah suara. Di belakang dapur, ada pintu kecil yang sedikit terbuka. Dari celah itu, bau busuk tercium lebih kuat. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu itu. Apa yang ia lihat membuat tubuhnya langsung lemas. Ruangan sempit itu gelap, hanya diterangi cahaya samar. Di lantai, terlihat beberapa orang terbaring lemah. Tubuh mereka kotor, wajah pucat, dan mata terpejam. Salah satunya, Andy D. Suara Raka hampir pecah. Ia ingin masuk, tapi langkahnya tertahan. Orang-orang itu masih hidup, namun kondisi mereka sangat lemah, seperti kehilangan tenaga. "Kenapa mereka di sini?" tanya Raka dengan napas tidak teratur. Busari berdiri di belakangnya. "Belum waktunya," jawabnya pelan. Raka menoleh cepat. "Waktunya apa?" Busari menatap lurus ke arah ruangan itu. "Mereka sudah terikat," katanya. "Tubuh mereka akan habis sedikit demi sedikit." Raka membelalak. "Kamu menyiksa mereka. Ini bagian dari perjanjian." Suasana mendadak sunyi. Raka mengepalkan tangan. Amarah dan takut bercampur menjadi satu. "Kamu harus hentikan ini," katanya tegas. Busari tertawa kecil. "Kamu pikir semudah itu?" Belum sempat Raka menjawab, pocong di belakang tiba-tiba mengeluarkan suara keras, seperti tercekik. Lampu dapur berkedip. Cairan dari mulut sosok itu menetes lebih banyak, membasahi lantai. Raka mundur panik. "Apa yang terjadi?" teriak. Busari justru tersenyum. "Dia lapar." Raka menatap ngeri. "Dengkak," lanjut Busari pelan. "Sudah melihat terlalu banyak." Jantung Raka berdetak kencang. Kini ia sadar. Ia tidak lagi sekadar pengamat. Ia sudah menjadi bagian dari permainan itu. Dan kemungkinan besar, target berikutnya. Raka mundur perlahan dari pintu sempit itu. Napasnya tidak teratur. Pikirannya kacau. Di balik ruangan gelap tadi, Andi dan beberapa orang lain terbaring lemah seperti kehilangan jiwa. Pemandangan itu terus terbayang, membuat kakinya terasa goyah. "Kenapa kamu lakukan ini?" ucap Raka lirih. Busari berdiri tenang di belakangnya. Wajahnya tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun. "Kamu sudah lihat sendiri," jawabnya datar. "Semua ini ada harganya." Raka menoleh cepat. "Harga apa?" "Menyiksa orang?" "Bukan menyiksa," potong Busari. "Menukar," kata itu membuat Raka mengernyit. "Menukar apa?" Busari melangkah mendekat. Sorot matanya tajam, suaranya rendah, kenek-nek dengan kehidupan. Raka terdiam. Ia mulai mengingat kembali semua yang terjadi. Rasa megono yang membuat orang ketagihan. Pelanggan yang terus datang tanpa henti. Wajah pucat, tubuh lemas, lalu menghilang. Semua saling terhubung. Mereka yang makan. Raka mulai berkata. Pelan-pelan kehilangan diri mereka. Busari mengangguk pelan. Awalnya hanya rasa ingin. Lalu tubuh mulai bergantung. Setelah itu, mereka tidak bisa lepas. Raka menggenggam tangannya erat. "Dan akhirnya, kamu ambil mereka." "Bukan aku," jawab Busari cepat. Ia menoleh ke arah dapur. Sosok pocong itu masih berdiri di sudut, diam, namun terasa mengawasi. Setiap orang yang terikat jadi bagian dari perjanjian Lenjit Busori. Semakin banyak yang datang, semakin besar yang aku dapat. Raka menggeleng keras. "Ini salah. Ini pilihan," balas Busari. Suasana menjadi tegang. Raka mencoba menahan emosinya.
kamu masih bisa berhenti. Busari tersenyum tipis. Terlambat. Langkahnya berhenti tepat di depan Raka. Sekali masuk, tidak ada jalan keluar. Ucapan itu membuat dada Raka terasa sesak. Tiba-tiba, rasa aneh muncul lagi di dalam tubuhnya. Perutnya kembali kosong. Tenggorokannya terasa kering. Aroma Megono dari dapur seolah menariknya. Raka menutup mata sejenak. Bisiknya. Apa kamu merasakannya? Tanya Busari pelan. Raka tidak menjawab. Namun tubuhnya memberi jawaban sendiri. Rasa lapar itu datang lebih kuat dari sebelumnya. Bukan sekadar ingin makan, tapi seperti kebutuhan yang mendesak. Kamu juga sudah terikat, lanjut Busari. Raka membuka mata. Semua yang makan tidak bisa lepas, katanya tenang. Raka mundur satu langkah. Aku masih bisa berhenti. Busari menggeleng pelan. Kau besar. Ucapan itu seperti tantangan. Raka menahan napas. Ia berusaha mengabaikan rasa di dalam tubuhnya. Namun semakin ditahan, semakin kuat dorongan itu muncul. Bayangan nasi Megono kembali memenuhi pikirannya. Hangat, gurih, menggoda. Raka memegangi kepalanya. Berhenti. Suara langkah terdengar dari belakang. Pocong itu bergerak lebih dekat. Cairan dari mulutnya menetes ke lantai, mengeluarkan bau yang menusuk. Raka jaraknya kini lebih dekat dari sebelumnya. Dia memilih, kata Busari pelan. Raka membelalak. Memilih apa? Siapa yang waktunya habis? Kalimat itu membuat tubuh Raka dingin. Orang-orang di belakang, lanjutnya, mereka tinggal menunggu. Raka mengepalkan tangan. Aku nggak akan jadi seperti mereka. Busari tidak menjawab. Ia hanya menatap dengan senyum tipis. Tiba-tiba, dari arah ruangan sempit, terdengar suara lemah. Raka langsung menoleh. Itu suara Andi. Teriak. Ia berlari menuju pintu kecil itu, tapi langkahnya terhenti saat Busari berdiri menghalangi. Belum waktunya, katanya dingin. Dia butuh bantuan, teriak Raka. Semua di sana butuh, balas Busari. Tapi tidak ada yang bisa keluar. Raka mencoba mendorongnya, tapi tubuhnya terasa lemah. Kakinya gemetar, pandangannya mulai kabur. Rasa lapar itu semakin kuat. Kenapa Busari mendekat, berbisik pelan di telinganya. Karena kamu sudah mencicipinya, Rakaterium. Perlahan, ia mulai kehilangan fokus. Suara di sekitarnya terdengar jauh. Yang tersisa hanya satu hal, keinginan untuk makan lagi. Busari berjalan ke meja, mengambil sepiring nasi Megono yang masih hangat. Ia menyodorkannya ke arah Raka. Makan, katanya pelan. Raka menatap piring itu. Tangannya gemetar. Di dalam dirinya ada dua suara yang saling bertentangan. Satu ingin berhenti. Satu lagi ingin menyerah. Ambil, ulang Busari. Raka mengangkat tangannya perlahan. Beberapa detik terasa sangat lama. Akhirnya, ia meraih piring itu. Dan saat suapan pertama masuk ke mulutnya, semuanya terasa lebih nikmat dari sebelumnya. Suapan terakhir itu masih terasa di lidah Raka, hangat, gurih, dan menenangkan. Untuk sesaat, semua ketakutan yang tadi memenuhi pikirannya seperti hilang begitu saja. Namun, hanya sesaat. Beberapa detik kemudian, kesadarannya perlahan kembali. Ia tertegun, menatap piring kosong di tangannya. Apa yang aku lakukan? Bisiknya. Tangannya gemetar. Ia baru saja menyerah. Busari berdiri di depannya dengan wajah tenang. Tidak ada paksaan, tidak ada ancaman. Semua terjadi seolah Raka memang menginginkannya. Sekarang kamu mengerti, ucapnya pelan. Raka menggeleng lemah. Ini bukan aku. Busari tidak menjawab. Ia berjalan ke arah kursi kayu di sudut dapur, lalu duduk perlahan. Tatapannya kosong, seakan sedang mengingat sesuatu yang jauh. Kamu pikir aku langsung seperti ini? Katanya. Tiba-tiba, aku juga pernah menolak. Lanjutnya, suasana menjadi hening. Bahkan suara dari warung depan tidak lagi terdengar jelas. Hanya suara napas dan detak jantung yang terasa. Raka memberanikan diri bertanya, kenapa kamu mulai? Busari tersenyum tipis, tapi tidak ada kehangatan di dalamnya. Karena aku tidak punya pilihan. I am Menenda. Tangannya saling menggenggam erat. Dulu, warung ini sepi. Tidak ada yang datang. Hutang menumpuk. Aku hampir kehilangan semuanya. Raka diam, mendengarkan. Suamiku pergi, meninggalkan aku dan anakku. Lanjutnya dengan suara lebih pelan. Kami hidup susah. Bahkan untuk makan saja sulit. Nada suaranya mulai bergetar. Anakku sakit, katanya. Tapi aku tidak punya uang untuk berobat. Raka menelan ludah. Aku sudah coba semuanya. Pinjam sana-sini. Jual tapi tetap tidak cukup. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Sampai akhirnya, aku bertemu seseorang. Raka siap. Busari tidak langsung menjawab. Ia hanya menoleh ke arah sudut dapur, tempat pocong itu berdiri.
Raka mengikuti arah pandangnya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Bukan orang, kata Busari lirih. Hening, dia datang saat aku putus asa. Lanjutnya, menawarkan jalan keluar. Raka merasa tenggorokannya kering. Dengan syarat, Busari mengangguk pelan. Awalnya cuma diminta sedikit. Hal kecil, katanya. Aku tidak sadar. Itu awal dari semuanya. Raka mengepalkan tangan. Terus, anakmu? Pertanyaan itu membuat Busari terdiam lama. Suasana menjadi berat. Aku terlambat. Jawabnya, akhirnya. Dia tetap pergi, lanjut Busari. Dan aku sudah terikat. Raka tidak langsung mengerti. Maksud, anakmu? Itu dia? Potong Busari pelan. Raka membelalak. Apa? Tangannya gemetar saat menunjuk ke arah pocong itu. Anakku. Dunia Raka seperti berhenti sejenak. Ia menatap sosok terbungkus kain putih itu dengan rasa ngeri yang semakin dalam. Tidak mungkin. Besknya, dia tidak tenang, kata Busari. Dan aku yang membuatnya seperti itu. Nada suaranya berubah. Bukan lagi dingin, tapi penuh penyesalan. Aku kira aku bisa menyelamatkannya. Lanjutnya, tapi justru menyerahkannya. Raka terdiam. Semua terasa lebih gelap dari yang ia bayangkan. Setiap malam, kata Busari, aku harus mengambil apa yang dia berikan. Ia melirik ke arah wadah di meja. Air liurnya. Jadi, sumber semuanya. Raka memejamkan mata sejenak. Sulit menerima kenyataan itu. Dan orang-orang itu? Tanyanya pelan. Busari menarik napas dalam. Untuk menjaga perjanjian tetap berjalan, jawabnya, harus ada yang menggantikan. Raka membuka mata. Menggantikan apa? Busari tidak langsung menjawab. Namun tatapannya mengarah ke Raka. Perlahan, membuat tubuh Raka menegang. Kamu sudah tahu jawabannya. Raka mundur selangkah. Tidak. Pocong itu tiba-tiba bergerak sedikit. Suara lirih keluar dari dalam balutan kainnya. Seperti memanggil. Raka menatapnya dengan napas tertahan. Ada sesuatu yang berbeda. Seolah sosok itu tidak sepenuhnya jahat. Dia masih ingat, kata Busari pelan. Raka menoleh. Apa? Sebagian dirinya masih ada. Lanjutnya. Tapi tidak cukup kuat untuk melawan. Suasana kembali hening. Raka merasa dadanya sesak. Di hadapannya, bukan hanya ada teror, tapi juga kesalahan besar yang belum selesai. Namun satu hal yang membuatnya semakin takut. Jika perjanjian itu harus terus berjalan, maka akan selalu ada korban berikutnya. Dan ia sudah berada di dalam lingkaran itu. Raka berdiri kaku di tengah dapur. Kata-kata Busari masih terngiang di kepalanya. Sosok pocong di sudut ruangan tampak diam. Tapi kehadirannya terasa menekan. Udara menjadi semakin dingin. Jadi, semua ini tidak akan berhenti? Tanya Raka pelan. Busari tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah wadah di atas meja. Lalu kembali ke arah Raka. Selama perjanjian itu masih ada. Tidak. Jawaban itu membuat dada Raka sesak. Ia menoleh ke arah pintu belakang. Jalan keluar hanya beberapa langkah, tapi terasa sangat jauh. Aku harus pergi, katanya tegas. Raka melangkah cepat. Namun sebelum mencapai pintu, langkahnya terhenti. Pintu itu tertutup sendiri, pelan, tanpa suara. Raka tidak semudah itu, ucap Busari dari belakang. Raka buka pintunya. Tidak ada jawaban. Ia mencoba menarik gagang pintu, tapi tidak bergerak sedikit pun. Kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi setelah melihat semua ini? Lanjut Busari. Raka mengatupkan rahang. Aku tidak mau ikut dalam hal ini. Sudah. Terlambat, suasana menjadi sunyi. Raka mundur perlahan. Pandangannya beralih ke jendela kecil di samping dapur. Ia berlari ke arah itu, mencoba membukanya. Terkunci, semua jalan keluar tertutup. Nafasnya mulai tidak teratur. Apa yang kamu mau? Tanya Raka dengan suara keras. Busari mendekat selangkah demi selangkah. Keseimbangan, jawabnya singkat. Raka maksudnya, setiap yang masuk harus diganti. Jantung Raka berdegup kencang. Kamu mau jadikan aku seperti mereka? Suaranya bergetar. Busari tidak menjawab, tapi tatapannya sudah cukup memberi jawaban. Tiba-tiba, dari arah belakang terdengar suara gesekan kain. Raka menoleh cepat. Pocong itu bergerak perlahan mendekat ke arah mereka. Setiap langkahnya diiringi suara lembab dari kain yang menyeret lantai. Cairan dari mulutnya menetes lebih banyak, membentuk jejak di lantai dapur. Raka mundur hingga punggungnya menyentuh dinding. Jangan dekat-dekat, bisiknya. Namun sosok itu terus maju. Dia yang menentukan, kata Busari pelan. Menentukan apa? Siapa yang akan menggantikan? Raka menggeleng cepat. Tidak, bukan aku. Pocong itu kini hanya berjarak beberapa langkah. Bau tanah bercampur busuk terasa semakin kuat. Raka menutup hidungnya. Tiba-tiba,
suara lemah terdengar lagi dari ruangan belakang. Raka menoleh. It's Andy. Serunya. Kesempatan itu membuatnya bergerak. Ia mendorong tubuhnya menjauh dari pocong dan berlari ke pintu kecil di belakang dapur. Kali ini, pintu itu terbuka. Raka langsung masuk. Di dalam ruangan sempit itu, Andi dan orang-orang lain masih terbaring. Namun kali ini, Andi membuka mata sedikit. Rak! Suaranya sangat lemah. Raka berlutut di sampingnya. Aku di sini, kita harus keluar, bisik Andi. Aku tahu. Raka mencoba mengangkat tubuh temannya, tapi terasa berat dan lemah, kata Andi lirih. Langkah kaki terdengar mendekat dari luar. Raka panik. Ia melihat sekeliling, mencari sesuatu. Di sudut ruangan, ada beberapa benda tali, ember, dan kayu. Tiba-tiba, suara aneh terdengar. Bukan dari luar, dari dalam ruangan. Raka menoleh cepat. Pocong itu sudah berdiri di ambang pintu, diam, menghadap ke arah mereka. Namun, ada yang berbeda. Gerakannya tidak seperti tadi. Lebih seperti ragu. Raka menatapnya dengan napas tertahan. Jonyan, bisiknya tanpa sadar. Sosok itu sedikit condong ke depan. Dari balik kainnya, suara lirih keluar. Seperti tangisan. Raka membeku. Itu, katanya, pelan. Busari muncul di belakang pocong. Jangan dengarkan. Namun, Raka tidak mengalihkan pandangan. Ada sesuatu di dalam diri sosok itu. Sesuatu yang masih tersisa. Dia masih sadar. Bisik Raka. Busari menggeleng. Tidak cukup. Pocong itu tiba-tiba bergerak cepat. Raka refleks menutup mata. Namun yang terjadi justru tidak seperti yang ia bayangkan. Sosok itu berhenti tepat di depan Andi. Diam, tidak menyerang, tidak mendekat lebih jauh. Seolah menahan diri. Raka perlahan membuka mata. Apa yang dia lakukan? Gumamnya. Busari tampak terkejut. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Suasana berubah tegang. Untuk pertama kalinya, perjanjian itu terlihat goyah. Dan Raka sadar, masih ada harapan. Namun di saat yang sama, ia juga sadar satu hal. Jika kesempatan ini gagal, ia tidak akan pernah keluar dari tempat itu hidup. Raka menatap sosok pocong di depannya tanpa berkedip. Untuk pertama kalinya, makhluk itu tidak terlihat seperti ancaman, melainkan seperti sesuatu yang terjebak. Suara lirih kembali terdengar, seperti tangisan yang tertahan. Dia masih ada di dalam, bisik Raka. Busari menggeleng keras. Tidak, itu cuma sisa. Namun nada suaranya tidak lagi yakin. Raka menggenggam tangan Andi yang dingin. Kita bisa keluar dari sini. Andi hanya mengangguk lemah. Raka berdiri perlahan. Tatapannya kembali ke arah pocong itu. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah maju. Setiap langkah terasa berat. Kalau kamu dengar aku, ucap Raka pelan. Tolong berhenti. Sosok itu diam, tidak bergerak. Raka semakin dekat. Bau tanah dan sesuatu yang busuk terasa menusuk, tapi ia tetap melangkah. Aku tahu kamu tidak mau ini. Lanjutnya, tiba-tiba, tubuh pocong itu bergetar. Kainnya bergerak pelan, seperti tertiup angin dari dalam. Busari mundur satu langkah. Jangan dengarkan dia, teriak. Namun reaksi itu justru membuat Raka semakin yakin. Ini bukan keinginanmu, kata Raka lagi. Suasana menjadi sangat hening. Lalu, sesuatu terjadi. Pocong itu perlahan mengangkat kepalanya. Dari balik kain, terdengar suara yang sangat lemah. Abu, Busari membeku. Matanya membelalak, napasnya tercekat. Itu, suaramu, bisiknya. Raka menatap bergantian antara mereka. Dia masih ingat, katanya tegas. Pocong itu kembali bergetar. Cairan dari mulutnya menetes lebih cepat, membasahi lantai. Busari melangkah maju dengan wajah panik. Tidak, kamu harus diam. Namun sebelum ia mendekat, sosok itu bergerak. Bukan ke arah Raka, melainkan ke arah Busari. Langkahnya cepat. Kainnya menyeret lantai dengan suara kasar. Busari mundur ketakutan. Jangan, aku ibumu. Suara itu berhenti tepat di depannya. Untuk beberapa detik, tidak ada yang bergerak. Lalu terdengar suara serak. Kenapa? Satu kata itu cukup membuat suasana berubah total. Busari menangis. Aku cuma mau kita hidup. Namun, kalimat itu terhenti. Tangan terbungkus kain itu terangkat. Dan dalam satu gerakan cepat, Busari terjatuh. Raka membelalak. Sosok itu tidak menahan lagi. Seolah semua amarah yang tertahan selama ini dilepaskan. Ruangan menjadi kacau. Lampu berkedip hebat. Suara retakan terdengar dari dinding. Bau menyengat semakin kuat. Raka mundur sambil menarik Andi. Kita harus keluar. Dengan sisa tenaga, ia membantu Andi berdiri. Mereka berjalan tertatih menuju pintu belakang. Di belakang mereka,
Suara Busari dan Pocong itu bercampur menjadi jeritan yang tidak jelas. Saat Raka hampir mencapai pintu, api kecil muncul di sudut dapur. Awalnya hanya percikan, namun dalam hitungan detik, api itu membesar. Kayu kering di dinding langsung terbakar. Teriak Raka. Ia mendorong pintu dan keluar ke udara malam. Andi hampir jatuh, tapi Raka menahannya. Mereka menjauh dari warung. Api semakin besar, melahap seluruh bangunan. Asap hitam membumbung tinggi ke langit. Warga mulai berdatangan, panik melihat kobaran itu. Ada kebakaran, teriak seseorang. Raka dan Andi hanya berdiri di kejauhan. Napas mereka masih terengah. Semua sudah selesai? Tanya Andi lemah. Raka menatap api yang terus membesar. Ia tidak menjawab. Beberapa menit kemudian, atap warung runtuh. Suara kayu patah terdengar keras. Kobaran itu akhirnya melahap seluruh bangunan. Tidak ada yang tersisa. Malam itu, semuanya berakhir. Atau setidaknya, terlihat seperti itu. Beberapa minggu berlalu. Kampung kembali tenang. Tidak ada lagi warung nasi Megono di ujung jalan. Orang-orang mulai melupakan kejadian itu, meski beberapa masih membicarakannya dengan suara pelan. Raka mencoba melanjutkan hidup. Andi perlahan pulih. Meski masih terlihat lemah, semua tampak kembali normal. Sampai suatu sore, Raka sedang berjalan di daerah lain, cukup jauh dari kampungnya. Ia melewati jalan kecil yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Langkahnya, tiba-tiba, di depan sana, berdiri sebuah warung sederhana. Atap, seng, meja kayu, dan papan kecil bertuliskan, Nasi Megono. Raka membeku. Tangannya langsung dingin. Dari dalam warung, seorang wanita keluar sambil tersenyum. Silakan masuk, katanya ramah. Raka tidak bergerak. Aroma itu kembali. Sama hangat, gurih, dan mengundang. Wanita itu menatapnya. Senyumnya perlahan melebar. Untuk sesaat, mata mereka bertemu. Dan saat itu juga, Raka sadar satu hal yang membuat tubuhnya gemetar. Ini belum berakhir. Pesugihan itu, Mesahid,